Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ABE dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya ABE di ABE Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membongkar motor sebenarnya. Bagaimana servis motor, lebih tepatnya seperti itu. Karena banyak dari teman-teman semua yang bertanya kepada saya, apakah IT itu bisa ngebengkel gitu ya? IT bisa ngebengkel. Nah, tentunya bukan hanya sebatas ngebengkel ngoprek komputer saja gitu ya, tapi benar-benar dalam tanda tanya yang seperti realnya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan itu. Nah, kita melihat di sini ada beberapa persiapan untuk servis motor sebenarnya. Nah, di sini saya akan mencoba mengganti filter saringan bensin gitu ya, sama menggunakan filter saringan udara. Nah, tentunya alatnya bisa kalian lihat di toko online biasanya. Nah, ini motor yang saya gunakan, ini adalah Beat series ya, dari Honda. Oke, langkah yang pertama adalah kita akan melakukan pembongkaran terhadap filter bensinnya, filter bensin motor. Nah, kita akan membuka baut-bautnya, jadi bukan hanya baut komputer, tapi kita buka baut dari sepeda motor ini. Oke, setelah kita buka baut-bautnya, nah ternyata ini adalah tangkinya ya. Nah, kita bisa lihat tangkinya ada beberapa baut di sana. Nah, itu kalian bisa menggunakan obeng, lalu kalian nanti akan menggunakan kunci 8. Nah, jangan lupa di filter atau di pompa bensin itu ada seperti cantolannya, itu yang kalian harus copot gitu ya, penguncinya itu yang harus kalian copot terlebih dahulu untuk membuka selang filter atau selang pompa bensinnya. Lalu setelah itu kalian bisa menggunakan kunci 10 ya. Kunci 8 ini. Jadi kunci 8 nanti kalian buka baut-bautnya, lalu kalian simpan saja. Gitu ya, baut-bautnya, lalu pelan-pelan kalian tarik, angkat ke atas. Oke, ini kalian bisa lihat di sini bensinnya full ya. Teman-teman semua. Oke, ditarik perlahan-lahan, jangan dipaksakan karena takutnya pompanya jadi masalah. Oke, ini hasilnya ternyata sangat kotor sekali. Kalau teman-teman lihat nanti perbandingannya itu antara saringan penyaring bensinnya ini yang kotor ya, dan teman-teman bisa lihat yang barunya seperti apa, beda sekali gitu ya. Nah, ini bentuknya sangat berbeda. Oke, lalu bagaimana cara pencopotannya teman-teman semuanya? Nah, yang pertama adalah di kuncian filter bensin itu ada seperti karet ya, dan seperti kuncian itu kita hanya putar sedikit saja, lalu nanti dia otomatis akan tercopot sendiri. Nah, lalu bagaimana caranya pemasangannya? Ini kita bisa lihat kembali, ini yang sebelum kita ganti nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Ini sudah kita ganti, nanti bentuknya bagaimana. Oke, kita lihat di sana pemasangannya pun sama dengan bagaimana cara pencopotannya, hanya tinggal dimasukkan lalu kunciannya kita pasang kembali. Jadi memang sudah plug and play gitu ya. Kalau istilah komputer ya plug and play, tinggal pasang gitu ya. Tidak perlu susah sekali. Oke, ini setelah selesai pemasangannya, bandingkan dengan yang baru gitu ya, sangat kotor filter bensinnya karena memang ini lebih dari 6 tahun tidak pernah diganti filter penyaring bensinnya, pompanya. Nah, ini teman-teman bisa kembali masang ya. Pemasangannya pun sama dengan yang ada sebelum pembongkarannya gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman bisa pasang tapi bisa bongkar tapi tidak bisa pasang gitu ya. Nah, ini pemasangannya pun sama. Lalu dikencangkan semuanya baut-bautnya, jangan sampai ada yang terlepas, termasuk karet sealnya. Jangan sampai nanti ada air yang masuk ke dalam bensin. Nah, lalu kita pasang kembali filter selangnya ya, selangnya. Jadi plug and play sama seperti yang tadi saya bilang. Lalu kita nyalakan sekali. Lalu kita matikan lagi, apakah naik ke atas atau tidak filternya gitu ya. Lalu kita berulang-ulang menyalakan itu sebelum di starter ya teman-teman ya. Jadi kalau memang sudah ada daya tarik ke atas ya berarti sudah oke harusnya. Lalu nanti tinggal teman-teman
menyalakan atau di starter. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengecek kembali. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus dicek kembali? Ditakutkan ketika teman-teman membongkar nanti ada yang tertinggal, misalnya baut gitu ya. Nah, ini yang paling sering nih, ketika kita ngebongkar komputer biasanya bautnya kadang kelebihan satu gitu ya. Nah, ini juga berlaku buat bengkel juga gitu. Yang penting teman-teman tekun, apapun pekerjaannya, bidang apapun, ya teman-teman pasti bisa gitu ya. Bukan hanya bidang teman-teman yang disukain saja gitu ya, bidang lain apapun bisa. Nah, ini saya contohnya IT tuh sebenarnya juga bisa menjadi montir gitu ya. IT itu bukan hanya sekedar teknisi doang yang jaringan, tarik kabel gitu ya. Nah, IT juga bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau belajar, insya Allah pasti akan ada jalan gitu ya, pasti akan bisa. Nah, ini dibuktikan dengan pekerjaan kita hari ini. Jadi mengganti filter bensin itu sangat mudah gitu ya, tanpa teman-teman harus melakukannya di bengkel. Bongkar sendiri dan biayanya akan jauh lebih murah. Dan biasanya saya ketika ingin melakukan bongkar sesuatu, saya akan melihat dulu gitu bagaimana cara tutorialnya, bagaimana cara pelatihan yang benarnya seperti apa, bisa cari di channel-channel YouTube yang lain gitu ya. Karena media pembelajaran bukan hanya di sekolah, di kampus, di kantor gitu ya, atau dimanapun kita bisa belajar gitu, termasuk di media sosial lainnya. Oke, demikianlah sharing yang bisa saya lakukan. Semoga ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat di masa pandemi. Dan ingat satu hal, kita bisa karena terbiasa. Kita terbiasa itu pasti benar-benar akan melakukan secara profesional. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.